pada tanggal 14 Februari 2024 jangan lupa datang ke TPS untuk menentukan nasib bangsa ini, pemimpin bangsa ini, baik di Kabupaten Batanghari, di DPR-nya, di Provinsi Jambi maupun di Republik Indonesia ini. Saya rasa itu, Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiasa dimanapun Anda berada, bertemu lagi pada kami di podcast Kejari Batanghari bersama saya Eko Saputra dan saya Fibrina Kanita. Kita kali ini mengundang tamu spesial untuk kalian semua, yaitu Bapak Akadir SIP dari Ketua KPU Kabupaten Batanghari. Salam kenal Pak Kadir. Ya, Kenal, Pak. sehat Pak? Alhamdulillah. Kita akan bincang-bincang sedikit nih Pak kepada para pemirsa. Mungkin pemirsa ingin tahu apa sih tugas dan kewenangan KPU selama ini gitu kan. Beberapa waktu yang lalu nih Pak, tepatnya tanggal 14 Juni yang lalu KPU telah melaunching dimulainya pelaksanaan tahapan pemilu. Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Apa saja rangkaian tahapan-tahapan pemilu ini dan saat ini tahapan apa yang sedang berjalan dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Batanghari? Baik, terima kasih Mas Eko dan Mbak Fibrina. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ya, boleh Pak. Ya. Nama saya Akadir SIP. Saya dipercaya menjadi Ketua KPU Kabupaten Batanghari. Ya. Alhamdulillah ini memasuki periode kedua saya di KPU. Sebelumnya saya juga menjadi anggota KPU. Ya. Nah, pada saat ini pasca peluncuran tahapan yaitu tanggal 14 Juni 2022 yang lalu oleh KPU RI, artinya sudah memasuki 20 bulan menjelang pemungutan suara. Nah, pelaksanaan tahapan ini sudah dimulai. Nah, tahapan-tahapannya itu awalnya kan adalah pemutakhiran data pemilih. Nah, ini sudah berlangsung pemutakhiran data pemilih. Nah, kemudian pada tanggal ataupun bulan Juli nanti ini akan ada pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Peserta pemilu secara online gitu Pak? Langsung di KPU langsung RI. di KPU RI. Di KPU RI. Ya. Kemudian nanti hasil dari pendaftaran ini kan ada yang diturunkan kepada KPU kabupaten kota masing-masing daerah untuk dilakukan verifikasi. Nah, ini ada beberapa hal, baik itu verifikasi keanggotaan ataupun verifikasi terhadap pengurus dan kantor partai politik. Nah, ini akan dilakukan. Nanti ada dibedakan kan, mana partai yang akan hanya dilakukan verifikasi terhadap pengurus dan kantor, ada juga yang dilakukan verifikasi terhadap keanggotaannya. Nah, kemudian kita juga ada tahapan itu nanti adalah setelah dilakukan penetapan peserta pemilu, kita ada juga tahapan yaitu penetapan dapil, kemudian ada juga pendaftaran peserta pemilu tadi yang diverifikasi, kemudian setelah itu kita ada untuk pencalonan. Pencalonan itu pendaftaran pencalonan ini. Kemudian nanti ada namanya masa kampanye. Masa kampanye, kemudian nanti ada baru pemungutan suara, kemudian rekap dan penetapan hasil. Kan seperti itu. Dan ada beberapa hal tahapan-tahapan lainnya itu diatur lagi secara detail melalui PKPU yang ada. Gitu Pak ya. Jadi secara berjenjang dia Pak ya. Secara berjenjang. Untuk berikutnya Bicara mengenai pemilu Pak, tentu KPU sebagai penyelenggara mengharapkan pemilu itu berjalan dengan sukses. Bagaimana sebuah penyelenggara pemilu dapat dikatakan terselenggara dengan sukses, atau ada kriteria tertentu Pak tentang penyelenggaraan pemilu itu sendiri? Secara khusus bangsa ini kan setelah pasca reformasi tahun 1998 yang lalu ini diadakan yang namanya baik itu pilkada, baik itu pemilu. Ini kita menginginkan kesuksesan pelaksanaan pemilu ini kan yang ke arah yang lebih baik. Nah, ke arah yang lebih baik ini harus memperhatikan dua aspek. Pertama adalah aspek prosedural, kemudian adalah aspek substansial. Nah, kedua aspek ini muaranya
itu pada integritas. Integritas Mas ya. Makanya KPU pasca peluncuran kemarin itu ada namanya salam KPU. Salam KPU itu salam integritas 24 jam. Bersama KPU kita bahagia. Nah, seperti itu. Artinya sifatnya apa? nasional Pak ya. Sifatnya Salamnya nasional, ya. salamnya. Gitu. Artinya KPU memang diminta untuk memiliki integritas. Karena integritas ini ketika dimiliki oleh KPU, maka pelaksanaan pemilu ini tentu akan dapat berjalan dengan bersih, baik, jujur, dan juga sesuai dengan koridor aturan-aturan di pemilu itu. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, kemudian kita tahu bahwa kesuksesan ini bukan hanya dari sisi partisipasi pemilih yang tinggi, tapi sukses juga dari sisi kemanusiaannya. Nah, kalau dulu pada saat pemilihan serentak kita ada wabah COVID ya. Nah, kita tidak hanya sukses dari angka partisipasi yang tinggi, tapi juga aspek kesehatan. Makanya saat itu pemilihan ataupun pilkada serentak kemarin itu harus menggunakan protokol kesehatan ya. Nah, pemilih harus memakai masker, harus cuci tangan, kan, melalui beberapa hal yang ada kaitan dengan protokol COVID-19. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa kesuksesan ini bukan berada di pundak KPU saja, tapi juga ada berada di stakeholder lain. Stakeholder lain itu adalah seperti dari peserta pemilu, partai politik, pemerintah, kejaksaan, kepolisian, TNI Polri, media massa. Karena semua ini ada rangkaian, ada kaitannya, baik itu dalam untuk menjaga keamanan maupun dalam membantu sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilih. Nah, ini yang harus KPU jalani, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakeholder lain untuk ikut berperan serta dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2024 ini. Nah, Pak Kadir, sebelumnya kan Ketua mengatakan bahwa kesuksesan pemilu tidak dapat dicapai oleh KPU sendiri, namun membutuhkan peran dari banyak pihak, termasuk stakeholder tadi ya Pak ya. Lembaga penegak hukum, salah satunya kejaksaan. Peran seperti apa yang dimiliki oleh kejaksaan dalam penyelenggaraan pemilu untuk mendatang nih Pak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, ini ada namanya beberapa pelanggaran-pelanggaran itu. Ada pelanggaran pidana, ada yang namanya pelanggaran kode etik, ada pelanggaran administrasi, dan ada pelanggaran pemilu lainnya. Nah, yang terkait dengan pelanggaran pidana ini kejaksaan mempunyai peran, karena di situ kejaksaan ini termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 merupakan bagian dari Gakumdu bersama Kepolisian dan Bawaslu. Nah, artinya apa? Kejaksaan ini juga sangat penting perannya dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu ini dalam penegakan aturan-aturan yang kaitannya dengan pidana pemilu. Oh gitu Pak. Pelaksanaan penegakan hukum pidana pemilu itu kenapa Pak membutuhkan peran kejaksaan? Bukannya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu ada Bawaslu yang bertindak sebagai lembaga pengawas pemilu Pak? Karena kita tahu ya, Bawaslu ini kan tidak memiliki kapasitas sebagai lembaga peradilan. Nah, Bawaslu ini hanya sebagai pintu masuk atau gerbang awal untuk melakukan kajian-kajian dalam pelanggaran pidana pemilu tadi. Nah, setelah dilakukan pengkajian tadi, nah hasil ini yang menurut Bawaslu ini adalah pelanggaran administrasi. Ini tentunya akan diteruskan kepada KPU untuk melakukan tindakan-tindakan ataupun pemberian sanksi. Nah, ada yang namanya pidana. Nah, ini akan dilanjutkan kepada kepolisian nanti dan kepada kejaksaan untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, di sini kita tahu bahwa kejaksaan ini setelah dikakumdu dan juga ada kepolisian dan juga ada Bawaslu, tentu ini
sangat kuat untuk melakukan pengawasan ataupun melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilu nantinya. Halo Sobat Adiaksa, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bincang-bincang santai kita bersama Pak Kadir yang sempat terhenti tadi sejenak ya. Perbincangan kita sangat hangat dan kita kembali lagi tentang seputaran KPU nih. Apakah KPU selama ini ada kerjasama dengan Kejaksaan tentang MOU yang dilaksanakan untuk pemilu nih Pak? Selama ini ada, apakah ada atau belum gitu Pak? Pada pemilu 2019 yang lalu, 2019 Pak ya? Iya, kebetulan ketua KPU-nya saat itu saya juga. Oh, masih Bapak menjabat ya? Itu sudah ada MOU untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu 2019 itu. 2019. Di mana di Kejaksaan ada yang namanya pengacara negara ya? Iya, pengacara negara. Di situ kita lakukan MOU. Nanti ketika ada gugatan-gugatan yang terkait dengan di Petun, di MK, nah kita akan melibatkan dari Kejaksaan untuk pendampingan kita dalam perkara di Petun maupun di MK itu sudah ada. Nah untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini karena tahapannya baru dimulai dan baru di launching pada tanggal 14 Juni yang lalu. 14 Juni ya. Iya. Kita akan menunggu petunjuk dari KPU RI terkait dengan MOU ini. Nah, ketika sudah dimulai, maka kita akan juga melakukan MOU sama seperti pemilu 2019 yang lalu. Oh, gitu. Pak. Sentra Gakumdu yang ketua sebutkan sebelumnya terdiri dari 3 lembaga nih Pak. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Masing-masing lembaga ini kan tentu saja memiliki aturan masing-masing atau prosedur sendirinya dalam menangani tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dalam proses penanganan tindak pidana pemilu ini Pak, apakah ketika lembaga ini bisa menyamakan persepsinya Pak? Begini Mbak Febrina, iya, Pak. Dan Mas Eko, iya, kita tahu bahwa masing-masing lembaga ini baik Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan punya SOP atau prosedur masing-masing ya. Iya, benar. Nah, tapi dalam pelaksanaan tugas ini mereka di Gakumdu ini mereka tetap mengacu kepada aturan-aturan yang ada di undang-undang, baik itu undang-undang pemilu maupun KUHP yang lain. Nah, jadi kemudian mereka juga ada keputusan bersama, keputusan bersama terkait dengan penanganan masalah ini. Nah, sehingga lebih memudahkan mereka untuk koordinasi maupun melaksanakan tugas-tugas ini. Jadi saya kira adanya 3 lembaga di Gakumdu ini tidak menimbulkan persoalan, tapi malah membantu dalam penegakan aturan-aturan. Nah, di KPU ini sendiri nih Pak memiliki peran seperti apa ya Pak dalam lingkup penegakan hukum pidana pemilu ini Pak? Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang KPU tidak termasuk di dalam sentra Gakumdu. Ya. Namun ketika ada persoalan, ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran, KPU kadang juga diminta untuk membantu secara administrasinya ketika menjadi saksi di dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu oleh masyarakat, oleh peserta pemilu. Ini KPU akan diminta juga untuk membantu secara administrasinya, walaupun di dalam untuk penegakan itu KPU tidak ikut di sesuai aturan undang-undang, tapi KPU tetap akan memberi dukungan dalam bentuk administrasi. Jadi KPU hanya mendukung di bagian administrasi saja Pak ya? Ketika diperlukan. Oke, jika membahas tentang penegakan hukum Pak, tujuan dari sistem hukum pidana dalam pemilu itu sendiri apa Pak?
kita tahu bahwa tindakan-tindakan pelanggaran dari di pemilu ini tentu akan mencederai ataupun merugikan masyarakat, mencederai kualitas daripada pemilu itu sendiri. Nah, sehingga perlu adanya penegakan hukum terkait dengan aturan-aturan ini. Nah, karena kalau tidak ada ketegasan dari aturan-aturan tersebut, tentu ini nanti akan membuat semacam muncul persoalan-persoalan yang tidak dapat membantu dalam mensukseskan pemilu. Nah, sehingga perlu adanya penegakan sehingga membuat masyarakat maupun peserta pemilu ini tahu ini dilarang, ini diperbolehkan. Nah, karena ketika mereka melanggar aturan, ini akan ada konsekuensinya, kan? Nah, ini fungsi daripada penegakan hukum terhadap dalam pemilu itu. Nah, ini mungkin Sobat Adiaksa pengen tahu sedikit nih Pak, pelanggaran yang bersifat pidana pemilu, contohnya itu apa saja gitu Pak ya? Karena dengan tujuan yang besar seperti itu, masyarakat tentu saja setidaknya harus mengetahui pelanggaran seperti apa yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemilu agar mereka dapat berperan juga dalam upaya penegakan hukum pemilu tersebut gitu Pak. Baik Mas Eko, secara garis besarnya itu di kelompok pelanggaran ini yang terkait dengan pidana pemilu, terutama ada di masyarakat. Ya. Nah, ini ada beberapa yang akan menjadi pidana. Contoh, perbuatan menghilangkan hak pilih orang lain. Nah, orang ini kan sudah diatur bahwa mereka punya hak pilih, tetapi secara sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, tentu ini akan menjadi persoalan karena ini melanggar aturan. Dan ini ada sanksinya. Kemudian perbuatan memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain yang berkaitan dari pengisian daftar pemilih. Nah, makanya dalam mengisi daftar pemilih ini harus jujur, tidak boleh melakukan manipulasi. Nah, kemudian perbuatan menghalangi orang untuk terdaftar sebagai pemilih. Nah, orang ini seyogyanya masuk ke dalam daftar pemilih tapi diancam, dihalang-halang gitu. Ini tentu ada sanksi pidananya juga. Kemudian adalah perbuatan yang menyesatkan dengan memaksa atau menjanjikan memberikan uang besar. Gratifikasi gitu. Kalau di kejaksaan mungkin ada namanya gratifikasi, itu istilah yang kalau di pemilu kan ada juga selain gratifikasi itu money politik. Money politik. Money politik. Bukan money laundry, Pak. Money politik. Ini tidak diperbolehkan, ya kan? Itu juga akan mengakibatkan ada sanksi pidananya. Kemudian juga kita tidak boleh memalsukan dokumen-dokumen. Nah, seperti ijazah gitu Pak ya. Nah, terus juga dalam pencalonan dokumen-dokumen yang ada itu juga harus benar, kan? Itu yang harus dihindari ataupun yang harus aturan-aturan ini yang harus diketahui oleh baik itu peserta pemilu maupun oleh masyarakat. Kemudian juga tidak boleh itu melakukan pelanggaran mengacau atau menghalangi jalannya kampanye pemilu. Ketika ada kampanye pemilu yang sudah terjadwal, yang sudah diatur, ini kita kita lakukan untuk membubarkan ataupun membuat kekacauan, ini juga bisa dikenakan sanksi pidana. Itu. Oke, Pak. Tadi kita sudah bicarakan Pak mengenai peran kejaksaan dalam penegakan hukum pemilu. Apakah lembaga kejaksaan hanya memiliki peran di sana aja Pak dalam pemilu itu? Seperti dari awal tadi kan, saya sudah sampaikan bahwa KPU butuh stockholder. Stockholder
yang membantu mensukseskan pelaksanaan pemilu ini. Nah, salah satunya tadi kejaksaan. Nah, kita berharap bahwa kejaksaan ini juga ikut membantu dalam sosialisasi. Sosialisasi di lingkungan kejaksaan untuk menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2024 ini pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, kode deresnya itu karena hari Valentine ya. Karena hari Valentine. Mungkin kalau Mbak Fibrina mungkin kode dressnya tuh warna pink ya. Iya, lebih happy lagi ya, Pak ya. Jadi itu salah satunya sosialisasi. Terus di lingkungan sekitar masyarakat itu mengingatkan juga bahwa perlu datang ke TPS, bahwa memilih pemimpin ini baik itu di DPR, menjadi presiden, itu sangat penting kan. Nah, kalau saya misalnya jadi calon mertua Mas Eko, amin. Saya akan tanya dulu. Kemarin ingatan nih pemirsa nih. Kemarin ke TPS enggak? Ikut milih enggak? Katanya. Kalau Mas Eko-nya bilang tidak ikut milih, tentu akan saya tolak. Karena menentukan nasib pemimpin bangsa saya tidak berani, apalagi menentukan nasib hati anak saya kan gitu kan. Iya gitu ya. Bisa Pak. Oke, Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, kita telah sampai di penghujung acara nih, bincang-bincang santai bersama Pak Kadir. Untuk selanjutnya mungkin Pak Kadir bisa kita undang kembali untuk mengisi acara kami di podcast Kejari Batanghari. Pak Kadir, mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan untuk Sobat Adiaksa di rumah, Pak Kadir silakan. Menyampaikan bahwa tahapan pemilu serentak 2024 ini sudah dimulai dan kita berharap pemirsa Adiaksa ini terutama khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Batanghari ini untuk melakukan nanti cross check terhadap nama mereka ini terdaftar tidak sebagai pemilih. Nah, tujuannya apa? Karena sudah terdaftar di pemilih nanti akan bisa untuk ikut berpartisipasi datang ke TPS. Nah, kalau belum nanti ada tahapan perbaikan daftar pemilih ini, baik itu DPS ataupun penetapan DPT. Nah, itu kita perlu. Dan sekali lagi pada tanggal 14 Februari 2024 jangan lupa datang ke TPS untuk menentukan nasib bangsa ini, pemimpin bangsa ini baik di Kabupaten Batanghari, di DPR-nya, di Provinsi Jambi maupun di Republik Indonesia ini. Saya itu Mas Eko dan Mbak Fibrina. Oke lah, kalau kayak gitu kita tutup acara kita hari ini. Terima kasih Pak Kadir sudah hadir di podcast kami. Terima kasih juga Mbak Febri. Terima kasih Bang Eko. Mengisi acara kita di sini ya. Oke, kalau gitu Sobat Adiaksa sampai jumpa kembali dan salam Adiaksa. Bye.